老祖，老祖回来了！恭迎老祖回归。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal, di mana episode kali ini Wang Lin OTW ke kota Siluman Langit bersama dengan Mo Lihai, sampai akhirnya Wang Lin bertemu dengan Chen Tao alias seniornya Wang Lin dari sekte Heavenly Fortune. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Setelah kemarin Wang Lin menerima tawaran Mo Lihai untuk jadi asistennya sebagai wakil jenderal siluman, di sini tuh Mo Lihai menjelaskan kalau sebentar lagi akan ada kompetisi antar para jenderal siluman. Kali ini banyak dari para jenderal siluman ingin menduduki posisi Panglima Siluman dan Wakil Panglima Siluman. Karena beberapa ratus tahun lalu, Siluman Langit dan Siluman Api melakukan perang yang amat sangat besar. Tentunya kedua belah pihak kehilangan panglima dan wakil masing-masing. Tentu saja ada hadiah lain dari teknik bertarung sampai harta spiritual kelas atas. Mo Lihai yang saat itu menjelaskan kepada Wang Lin kalau dirinya kemarin tuh mau meningkatkan kekuatannya dengan cara mengambil akar spiritual milik 18 bocah pilihan. Tapi sayangnya Mo Lihai sekarang tak bisa meningkatkan kekuatannya tersebut nih guys, karena Wang Lin kemarin mengambil Shisan untuk dibawa pulang. Namun Mo Lihai sendiri sih masih yakin kalau Wang Lin pasti menepati janjinya itu untuk membantu Mo Lihai mendapatkan jabatan yang dia mau. Untuk sekarang sih Wang Lin izin dulu untuk balik ke suku pemurnian roh dan akan balik lagi ketika Mo Lihai mau pergi ke kota Siluman Langit. Wang Lin yang dapat laporan dari kakek Hua jika selama Wang Lin pergi 1 tahunan ini, semua orang di suku tersebut udah berhasil meningkatkan bendera jiwa masing-masing. Tentu saja semua ini berkat awan hitam dari panji jiwa milik Wang Lin yang dia letakkan di pusat suku pemurnian roh untuk berlatih tiap hari. Setelah itu Wang Lin pun mengeluarkan Shisan, di mana selama beberapa hari terakhir ini tuh Shisan masih pingsan. Tapi untungnya sekarang dia mulai sadar. Shisan yang saat itu merasa lega melihat Wang Lin akhirnya balik juga, tapi di sisi lain tuh Shisan juga sedih tuh karena Hu Pao tak bisa diselamatkan oleh Shisan. Kemudian Wang Lin yang berkata akan mencari keberadaan Hu Pao dengan caranya sendiri. Wang Lin pun memberikan tahap lanjutan dari teknik pemurnian jiwa kepada kakek Hua, dengan catatan kalau yang mempelajari teknik lanjutan ini harus benar-benar garis keturunan dari suku pemurnian roh. Wang Lin yang tak mau Shisan iri dengan kakek Hua karena dapat teknik lanjutan dari pemurnian roh. Di sini Wang Lin juga ngasih Shisan nih teknik lanjutan dari penempaan tubuh klan raksasa iblis agar dia juga bisa jadi lebih kuat lagi. Karena beberapa bulan ke depan Wang Lin harus pergi menemani Mo Lihai ke tempat berbahaya. Maka dari itu suku pemurnian roh dititipkan kepada mereka berdua. Setelah itu Wang Lin pun memerintahkan mereka untuk melakukan ekspansi lagi. Syukur-syukur kalau suku pemurnian roh nantinya bisa punya anggota 1 juta orang. Wang Lin yang meminta kakek Hua untuk pergi dari sana karena dia mau bicara 4 mata dengan Shisan. Di sini tuh Wang Lin berkata kepada Shisan tuh kalau Hu Pao sepertinya belum tewas. Mengingat beberapa hari terakhir ini Wang Lin tak melihat ada jejak jiwa milik Hu Pao sedikit pun di kota Siluman Kuno, yang artinya Hu Pao kemungkinan berhasil pergi dari kota tersebut. Setelah itu Wang Lin pun ke tempat lain untuk menginterogasi Yao Xishui. 有本事，血魂丹的真正用法。王离， Wang Lin yang saat itu tak bisa mendapatkan informasi apapun dari Yao Xishui perihal cara menggunakan pil jiwa darah miliknya.
Tentu aja Wang Lin gak boleh gegabah nih untuk melihat ingatannya Yao Xishui, yang mana tentu aja bisa gawat kalau bapaknya Yao Xishui nanti sadar jika anaknya sedang dalam bahaya. Mungkin pasti akan membuat masalah baru dengan Wang Lin nantinya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan sosok siluman tua yang sedang melapor kepada atasannya perihal Wang Lin. Ternyata ada sosok yang telah memata-matai beberapa jenderal siluman nih guys, untuk melakukan persiapan hal besar yang akan datang nantinya. Di momen ini mulai diperlihatkan juga dengan Hu Bao, kalau ternyata Hu Bao jadi anak buahnya siluman tua itu karena dia jadi penyelamatnya Hu Bao. 你救我性命，喊我神功，定能成为主人得力的妖怪。最近表现不错，等你将。 Di sisi lain, Wang Lin yang dilema dengan keadaannya sekarang mengingat panji jiwanya mengalami kerusakan akibat 1 tahun penuh melatih panji jiwa orang-orang. Bahkan pil jiwa darah milik Yao Xishui pun tak bisa digunakan Wang Lin. Untuk sekarang, Wang Lin hanya bisa mengandalkan teknik pembunuh abadi agar bisa bersaing di kompetisi jenderal siluman nanti. Setelah itu, Wang Lin pun dipanggil Mo Lihai untuk siap-siap karena sekarang mereka harus pergi ke tempat kota siluman langit. Mo Lihai yang disambut oleh para prajuritnya yang tinggal di kota siluman langit. Di sini tuh Wang Lin diperkenalkan kepada mereka semua tuh. Kalau mulai sekarang Wang Lin adalah wakil jenderal silumannya. Setelah itu Wang Lin pun diajak masuk ke dalam ibu kota siluman langit, di mana di sana tuh suasananya ramai banget seperti festival. Mengingat beberapa hari lagi kompetisi jenderal siluman akan segera digelar. Orang-orang yang terlihat penasaran dengan sosok Wang Lin yang menemani Mo Lihai, tentu saja mereka bertanya-tanya tuh kenapa bisa akrab seperti ini. Mengingat Mo Lihai dari dulu tuh selalu pilih-pilih banget kalau mau merekrut seseorang jadi wakilnya. Kemudian Mo Lihai pun menjelaskan kepada Wang Lin, jika di kota siluman langit sana ada sisi luar dan sisi dalam, yang dibagi-bagi menjadi 4 bagian dan dijaga masing-masing orang kuat. Untuk sekarang, Wang Lin bisa istirahat di kediaman Mo Lihai yang ada di kota tersebut. Mo Lihai yang saat itu ngasih tahu Wang Lin kalau ada 2 jenderal siluman yang mungkin akan jadi halangan bagi Mo Lihai untuk mendapatkan jabatan wakil panglima, yakni jenderal siluman bernama Xi Xiao dan jenderal siluman bernama Mo Fei. Baru aja dibicarakan, jenderal siluman Xi Xiao pun muncul di tempat tersebut dengan centau yang saat itu mungkin jadi wakilnya Xi Xiao. Xi Xiao yang saat itu penasaran dengan Wang Lin karena dia adalah wakil jenderal yang direkrut oleh Mo Lihai. Di sini Centao menjelaskan kepada Xi Xiao tuh kalau Wang Lin ini adalah juniornya dari sekte yang sama. Tapi kenapa Wang Lin tuh kenaikan ranahnya cepet banget? Di momen itu Centao pun ngasih tahu Wang Lin kalau dia harus berhati-hati dengan kultivator sekte pedang, karena merekalah Centao menerima luka sampai ranahnya turun. Centao yang meminta Xi Xiao untuk jangan memprovokasi Wang Lin karena dia punya banyak kemampuan tersembunyi. Mengingat saat ranah perubahan jiwa tahap menengah aja tuh Wang Lin dulu bisa melawan Centao di ranah Ascendant. Tak lama kemudian Wang Lin pun berdiskusi dengan Mo Lihai perihal teknik pembunuh abadi miliknya itu, kalau sekarang Wang Lin butuh banyak tumbal agar Mo Lihai bisa memenangkan jabatan yang dia mau.
若我此术大成，如今武道辉系能令你心神震动。你前往红牢门口，我只能想办法帮你争取7天，用于关押重犯死囚。红牢，帝都4大堡屿。Mulihai yang dibuat kagum dengan teknik pembunuh abadi milik Wang Lin karena teknik tersebut langsung menyerang energi kehidupan makhluk apapun yang punya energi kehidupan. Namun karena Wang Lin masih butuh banyak tumbal dengan energi membunuh yang besar, maka dari itu Mulihai pun menyiapkan tempat yang cocok bagi Wang Lin untuk panen tumbalnya nanti, yakni di penjara purba yang isinya para tahanan kelas berat sampai tahanan hukuman mati. Mulihai yang udah menyiapkan semuanya agar Wang Lin bisa masuk ke dalam penjara purba itu, mengingat Mulihai cukup dekat dengan penjaga di penjara tersebut. Tentu aja karena di penjara purba sana banyak sekali tahanan yang kuat banget, maka berhasil atau tidaknya ya tergantung Wang Lin sendiri. Kalau dia bisa menghabisi para tahanan itu, maka dialah yang akan jadi lebih kuat. Kalau kalah, ya otomatis Wang Lin lah yang akan tewas. 你就是莫厉害所说之人。来吧，正是在下。 Wah, kira-kira Wang Lin bakal melawan musuh seperti apa tuh? Apakah teknik pembunuh abadi Wang Lin bisa naik level dengan cepat? Ya, kita tunggu saja ya kelanjutannya minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.